Ini ngerekam gue nih. Dua tim Ini lagi ngerekam ini. bangsa Yang itu sama Bigetron. mendapatkan gelar juara Super Ntar abis ini baru masukin. Masing-masing. Menarik melihat bagaimana Elis yang diambil oleh Bigetron Alpha di sini bakal membuat scaling bahkan sampai ke arah late game. Yap. Dan itu dia yang sudah terjadi di awal-awal. Seperti biasa mungkin cukup santai dulu. Yoi. Cukup adem dulu. Hanya melihat beberapa pergerakan dari masing-masing player lawan. Melakukan farmingan karena di bagian bawah coba lihat. Untuk Elisnya akan langsung menjadi dua monster jungle sekaligus termasuk Orange Buff. Oke, dengan emblemnya sendiri kita bakal melihat ada satu level yang dimiliki oleh Kairi. Ditambah dengan ada Rapture dan Season Hunter. Tapi Moreno seperti dalam ancaman dengan ada Shadow Kill yang diamankan. First blood tercipta untuk anak-anak Oli. Yap, akankah kali ini Moreno yang menjadi menu untuk mukbang bagi Onyx? Kita lihat saja, karena barusan first blood-nya jatuh ke tangan Moreno yang memang menjadi korbannya. Ya, tadi kalau kita lihat dari interview memang Tan Boy Kun ya katanya. Coba sekarang Keyboy sudah memperhatikan gerak-gerik dari Super Ken yang udah level 4. Bahkan retribusinya sudah dia gunakan. Tapi harusnya udah mulai ada lagi ketika nanti Turtle yang pertama segera hadir di Land of Down. Yap, dan sekarang One hadir kembali. One jadi satu hero yang berada untuk di Yasa Snapdragon ini ya. One win rate bagus loh. Tadi digunakan juga oleh Sake juga membuat hasil positif ya. Dan sekarang Turtle yang pertama sebenarnya anak-anak dari Onyx bakal coba untuk standby di sana, bahkan men-zoning out di arah XP lane-nya. Sehingga dari Soriso yang agak sedikit terlambat untuk membantu pergerakan ke arah Turtle yang pertama ini. Yap, sementara itu dari area turtle-nya seperti akan langsung diamankan dan benar. Kairi mendapatkan turtle pertama, tidak ada gangguan yang begitu berarti. Begitu baiknya perimeter yang diciptakan oleh pemain dari Onyx untuk membuat Bigetron tidak bisa mendekat dan juga masuk ke dalam area dari pit turtle tersebut. Ya, sebenarnya aku masih agak lumayan penasaran dengan emblem dari Super Ken. Dia sekarang megang ke arah Demon Shoes, berarti akan ada tambahan mana. Dengan ada Infuriate juga tambahannya. Akan ada setiap mana tambahan juga untuk Super Ken itu sendiri. Tapi kalau Onyx menguasai di early game seperti ini, Bigetron Alpha harus cepat-cepat untuk bisa melakukan satu setup yang lebih baik. Yap, sementara itu untuk Super Ken dengan block out-nya dia akan berpindah tapi barusan ada satu lagi di Panjangkot mulai menarik lagi karena Super Ken, tapi Super Ken masih terlalu kuat di area tersebut. Bahkan Keyboy yang menarik sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik untuk tubuhnya. Ya, dan akhirnya Kipo yang harus ditumbangkan dari pertarungan barusan. Setelah juga ada IMU terhadap satu ultimate dari Moreno. Ini membuat juga ada satu perimeter yang dibangun sehingga buat dari Kipo tidak terselamatkan. Yap, sebenarnya untuk Keyboy tadi oke lah, di adjustment dia udah menggunakan. Tapi untuk sekarang dari Super Ken sendiri dia punya purple buff, dia membawa Infuriate. Mananya unlimited pak, mananya gak bakal habis-habis. Benar. Belum lagi dengan block out-nya dia pasti akan nikmat power tujuan. Dan sekarang satu weakness pada terhadap benar saja. Tapi dengan satu lagi Battle Mirror juga di bagian belakang. Namun Shadow Kill membuat Super Saiyan hilang. Sakit hilang dengan tidak adanya satu crossbow trick dari cewek, tapi di area belakang Sakit tidak menyadari mungkin dengan adanya Kairi yang tiba-tiba hadir dan Shadow Kill ditungguin dengan Coach Shadow-nya dan memang Coach Shadow ini tepat banget di arah Sakit ketika kembali dari Battle Mirror Image. Yap, itu tadi bagi bawah enak banget. Ini dia, untuk dari Cloud sendiri, oke lah dia bisa menggocek dari pergerakan crossbow tank. Ya. Karena crossbow tank sekarang jaraknya kecil banget. Cuman ujung-ujung kalau tadi dia langsung dikepung kayak begitu. Dan sekarang ada 3 orang bahkan di bagian bawah. Tapi untuknya Saken, Keyboy mencoba untuk memberanikan diri maju ke bagian depan. Tapi Sans juga sudah membegal di bagian belakang. Hanya saja satu setup mereka bisa dibilang tidak berhasil dan di tempat lain Turtle diamankan. Tapi Boots ya, dari tadi mencoba untuk zoning out karena Super Pin dan lihat bagaimana Super Pin. Masih ada efek dan yang dia miliki sehingga Boots tidak bisa men-take down. Gajah di mirroring juga nggak dapat, tidak apa-apa juga dari Onyx. Tapi Turtle yang diamankan sudah menjadi salah satu privilege penting bagi anak-anak Onyx. Yap, Tara. Ini sejauh mata memandang perbedaan gold 1700, Onyx lagi unggul di early game-nya dan ini memang harus dilakukan sama Onyx. Jadi di bagian tengah sendiri ya, Super Ken udah berapa lagi satu turtle akan menambah lagi network untuk timnya, akan menambah lagi keuntungan untuk tim. Tapi di Judgment membuat Super Pilot gila dia tersebut, bahkan Kairinya hanya masuk menghantarkan satu Phantom Shuriken dan Keyboy membuat lagi satu pagar agar tidak ada yang bisa masuk lagi ke belakang untuk bisa mengejar balik ke arah Kairi. Tapi Keyboy masuk ke bagian bawah, ada satu Phantom Shuriken, bahkan Kairinya mulai
pada akhirnya berhasil ya untuk Onyx. Mereka membiarkan Turtle diambil, tapi mereka mendapatkan satu objektif yang tidak akan tumbuh lagi. Outer Turret yang akan hanya tumbuh itu di game yang kedua. Iya. Di game selanjutnya, di game ini di bagian bawah udah jebol, menjadi Benar. sebuah keuntungan untuk mereka. Makanya mereka dari Onyx juga udah semakin unggul dari segi poin goldnya ya. Dan membuat Bigetron Alpha sepertinya terkurung apalagi dengan kehilangan Outer Turret bottom lane. Nah, gimana nantinya akan ada setup yang akan dibangun oleh Bigetron Alpha. Tapi Kiboy seperti udah mulai sticky picky, udah mulai mengetahui gerak-gerik keberadaan dari teman-teman Bigetron Alpha. Sementara Turtle yang ketiga, Turtle terakhir sudah hadir. Yap, Ken ada di area tersebut. Putsnya akan masuk lewat belakang. Sementara Kairi, Turtle-nya berhasil diamankan lagi oleh Ken. Begitu baik, tapi Saken mencoba untuk mendorong beberapa player yang ada di atas. Tapi Putsnya ada di bagian belakang sendirian. Bahkan ceweknya udah mulai masuk ke bagian depan. Mencari satu unit point lagi agar bisa mengeluarkan dari crossbow tanknya. Masih ada satu unit point di dalam tubuh dari Ken. Tapi Ken yang masih berhasil menghindari tersebut. Bahkan efek down yang dihasilkan begitu menyakitkan mereka dapat Turtle. Tapi tidak ada yang tumbang dari kedua tim. Itu juga efek ya dari teman-teman Bigetron Alpha, terutama dari Soriso yang tahu sakit bakal balik lagi ke arah Battle Royale Dimension. Jadi dijagain juga karena pun sudah tungguin, sudah standby juga di area sakit berada setelah dia melakukan arah Blazing Duet. So, dari segi item kita bisa menyaksikan bahwa udah ada Cup of Destiny di tangan Super Cash, sedangkan Counter Strike di tangan Kyrie. Ini memang dari movement speed akan sangat bertambah, tapi dari scaling Super Cat dia sangat-sangat butuh banget. Kalau misalnya stack dari Super Cat juga udah lumayan tinggi, atau bahkan dari Cup of Destiny udah sampai ke stack 12. Aspirwan menjadi item pertama Moreno ini sangat-sangat wajar. Ketika reward manipulation dibuka akan sedikit melengketkan kaki-kaki dari teman-teman Onyx. Ya, Kiboy harus mengeluarkan lagi lightning ball yang dia miliki. Ada beberapa hero dari Bigetron Alpha yang udah mulai ngerespon ke bagian atas. Tapi outer turret di bawah, outer turret di atas. Itu udah tumbang pula, Pak. Dua objektif, dua area defense. Di sini udah terbuka. Wah, lihat tuh gold earn leaderboard-nya. Cewek, lagi dan lagi jadi orang paling tajir selain Outdown dengan 6.000, sedangkan Kyrie menyusul di bawahnya. Sampai walaupun memang juga lumayan terpuruk, tapi dia masih bisa kesan dengan berada di peringkat ketiga. Dan aku melihat tadi bagaimana Super Ken bersama dengan adanya Boots sama-sama mengambil karena dominan as. Akhirnya jadi juga item Regen HP mereka. Karena kalau misalnya nggak jadi sekarang ini bakal berbahaya untuk satu sama lain. Wajib banget sih, kalau enggak ya nggak bakal kelar-kelar juga. Dengan adanya satu item tersebut aja bisa kelar-kelar, Pak. Karena di antara kedua hero tersebut, apalagi nggak ada itu gitu loh. Di bawah, Sorizo mencoba untuk mendorong mundur pergerakan dari Kyrie di tengah. Ada satu wave minion yang harus segera dihilangkan sebelum nantinya mereka malah menjadi kesulitan dengan satu total yang hilang. Tapi pinnya pindah ditangkap di crossbow tank udah mulai terbuka. Pinnya langsung menghilang dengan sangat cepat, bahkan untuk kali ini Kennya langsung ditembak tidak bisa. Tapi untuk Saketnya masuk dengan satu blessing dari begitu mematikan, tapi Saket belum bisa mendapatkan siapapun. Bahkan ada dua player yang menghilang dari tubuh begitu apa, bahkan ada satu orang Kiboy yang harus ditukar dari Onyx. Kyrie tiba-tiba hadir seperti cintaku padamu. Tiba-tiba membuat Shadow ke arah depan, Shadow Kill mendapatkan lawan-lawan yang cukup low HP dan akhirnya menyelesaikan dengan finishing touch yang baik, membuat mereka langsung mengamankan Lord yang sudah ada sedari tadi. Tuh lihat tuh Sans kerjanya tuh. Lihat tuh, udah di situ aja deh. Di situ aja. Menang kalah itu bonus. Ya. Recall depan musuh itu harus. Wah, Ya. yang sangat baik sekali. Nanti saya pikirin lagi ya. Ya rimanya seperti itu ya. Oke, sementara itu sekarang ada pertempuran lagi harusnya terjadi, tapi tidak. Woods mendorong mundur beberapa player saja. Dan sekarang pemain Bigetron Alpha dengan sendirinya mereka berada di belakang garis dari outer turret. Ya. Nih, mereka coba untuk nge-zoning supaya di mid lane bisa ditemusin sama teman-teman Onyx ya. Lord yang biasa aja sudah berjalan di top lane, berarti dari Bigetron Alpha juga masih standby nih. Gak mau sampai kehilangan outer turret di midnya. Yap. Itu dia, belum ada satu di Pajawai, tapi sekarang Boots masih berhasil untuk bisa membuat beberapa source kill masuk ke dalam tubuhnya. Namun, belum ada lagi follow up yang lain, tapi Lord berjalan di bagian atas. Ya, masih di jalan jatah atas, tapi Onyx coba udah dapetin satu inner turret bottom lane. Yap. Midnya benar-benar lumayan kesulitan buat anak-anak Onyx hancurin karena Bigetron Alpha benar-benar fokus. Oke, lo boleh sikat manapun tapi mid gua jangan. Oke, sementara itu, sekarang Hayabusa hanya masuk Quad Shadow, Phantom Shuriken mundur lagi Lordnya sendirian tanpa penjagaan. Lord hanya akan melakukan tugasnya, menghancurkan objektif yang ada di depannya. Boots memancing agar source kill masuk ke dalam tubuhnya, lalu rekan-rekannya akan mengikat lagi pemain Bigetron yang lain. Dan sekarang Kyrie. coba lihat, Kyrie-nya hampir saja tertangkap
menangkap Basa di dalam satu pertahanan yang dimiliki oleh Victor Alba, tapi ternyata dirinya masih berhasil kabur dari tersebut. Ya, itu memberikan teori-teori ancaman ya dari Kyrie dengan Quad Shadow ke arah depan. Tapi memang dari Vector Alpha juga udah sigap sehingga oke, Lord pertama berhasil mendapatkan apapun yang berhasil didapatkan kecuali base turret yang masih tersisa berdiri kokoh bangunan tersebut bagi Vector Alpha. Jadi ini mungkin kalau dibawa ke menit sampai 15 menit ke atas ini bakal bahaya sebenarnya bagi mereka. Walaupun mereka juga punya push yang kita tahu notabene-nya sebagai hero late game bakal semakin kuat lagi. Tapi dengan adanya Super Cat, dengan adanya Saken, aku agak sedikit lumayan pede kalau Bigatron Alpha nantinya bisa untuk membalikan keadaan. Yap, itu dia. Nantinya untuk berada di area team fight, kemungkinan besar Super Cat bakal enak banget. Dia bisa masuk dengan blood O-nya. Dia bisa masuk dengan flame blood terlebih dahulu, dia blood O, dia winter pun. Itu masih bisa menyedot siapapun yang ada di dalam tersebut. Dan ini adalah deretan item. Ya, menuju ke arah lane transit seperti dari Super Cat. Tapi lihat bagaimana Hayabusa yang lebih unggul dari segi goldnya. Udah punya ke arah Burst of Despair, bahkan udah pegang ke arah Heptasis. Penetrasinya udah dipegang juga oleh Kyrie. Coba, sejauh mata memandang dominan Ice sudah berada di Wah, lu nggak ikut, Wan? dari Onyx. Sedangkan Touring. dari Hero Alpha udah ada di tangan Fredrina Soriso dan juga Tanggal 26 Agustus, untuk Sabtu permasalahan Minggu. ini sedikit lumayan Ikut kan temenin kawan, berdua. Sementara itu sekarang, Sorizo, weh, ada wingers point yang harusnya terbuka dan Eh? cewek, langsung terbaru ke Oh iya, Fontaine, Sabtu. namun untuk sekarang Sorizo Oh yang pergi karena iya, berbeda iya. banding Fontaine akan pindah ke tempat yang lain, tapi Blessing Duet, masih ada West Drop, Kita Tubuhnya ikut. langsung diasingkan, tapi sakitnya masih berhasil kabur dari tersebut dengan adanya Epic Glory tadi masuk ke dalam tubuhnya, ada beberapa pemain tertentu, tapi Super Cat menghilang, Super Cat berada Ada di Pak tengah-tengah pusaran, Mehmet. pertahanan yang dibangun, pusaran penyerangan yang dibangun, Banyak oleh sini, Timoni. Ridwan, Ridwan, terus si siapa? Rahmat, Sabto, Ari. Satu persatu. Banyak yang ikut. Yang kedua di tangan Onyx. Yap. Sementara itu sekarang cewek mulai lagi mencoba untuk bisa menabrak masuk satu base area dari bagian atas Kiboy. Menjalankan tugasnya memancing psikologis, menghancurkan psikologis musuh. Jadi yang kena psikis ya begitu ya. Psikis, Pak. Asli. Karena soalnya dari Kiboy ketika dia udah pegang, sekarang Kiboy udah pegang kalau flickernya. Flicker udah ada. Jadi kita tinggal menunggu dari munculnya Divine Wah, Judgment. Bursia coba langsung pasang badan. Satu base turret langsung hancur di bagian tengah. Di bagian bawah masih bisa ditahan. Bursia sendirian. Di bagian atas sudah hancur pula. Blazing Blade langsung dipulangkan. Kemudian untuk bisa menghilangkan satu weapon yang ada di atas. Kemudian pernah terjadi. Gajah mendapat begitu saja. Saken yang langsung menghilangkan satu DPS. Tapi cross contact yang belum lagi mau udah udara ke bagian bawah. Karena di sarung lawan terbang kawan. Disitulah kawannya tinggal kendangan. Dan game pertama bisa saja bisa milik Odi. Gagal. Pemain-pemain begitu apa diusir. Masuk ke dalam